Pagi semua ya. Selamat pagi, Hari, Pastor. hari ini kita berbicara tentang para malaikat. Oke. Mengapa berbicara tentang malaikat? Lalu apakah saya ahli malaikat? No. Malaikat itu menarik ya. Mereka sama sekali tidak berbeda dari apapun yang biasa kita alami. Oke. Dan mereka itu benar-benar ada. Mereka tidak hanya ada dalam mitos, dalam pikiran kita, maupun dalam simbol atau budaya kita, tapi mereka itu sangat nyata seperti nyata seperti suamimu, seperti anakmu, seperti hewan peliharaanmu. Jadi mereka itu sangat nyata. Oke, mereka adalah yang kita sebut sebagai makhluk ya. Kita sebut sebagai makhluk luar angkasa yang nyata. Mereka itu manusia super dan kekuatan mereka melampaui semua makhluk fisik. Mereka memiliki pikiran yang lebih cemerlang, lebih pintar daripada Einstein. Mereka memiliki eh, mereka punya keberadaan dan mereka menyadari keberadaan Anda. Mereka bahkan tahu eh, yang memberikan tema hari ini orang ini, memberikan tema hari ini orang ini, itu ya. Jadi mereka tahu apa kegiatan kita. Dan setiap orang memiliki malaikat. Dan yang penting adalah saya bukan ahli malaikat, tapi ya tidak ada tidak ada ahli malaikat, ya. Tidak ada ahli tentang malaikat dan malaikat itu sendiri adalah ahli untuk mereka sendiri. Dan sejauh ini gereja ya selalu mendengar satu orang yang namanya Thomas Aquinas. Thomas Aquinas itu menjadi orang yang satu-satunya yang Tuhan memberikan dia rahmat secara khusus untuk memahami tentang dunia para malaikat. Karena itu dia sering disebut sebagai sering disebut sebagai doktor malaikat, doktor para malaikat. Oke? Jadi apa itu malaikat? Malaikat itu adalah roh murni ya. Artinya mereka tidak punya tubuh seperti kita, tidak punya tangan, tidak punya mata dalam arti fisik. Mereka itu roh murni seperti Tuhan, murni spiritual. Dan mereka muncul di seluruh kitab suci ya. Dan malaikat diciptakan oleh Tuhan sendiri dari ketiadaan. Dan mereka itu tidak kekal. Ya, mereka tidak kekal bersama Tuhan. Karena malaikat tidak memiliki tubuh, atau Thomas Aquinas sebut sebagai, atau filsafat sebut sebagai materi, mereka tidak berada di suatu tempat, ya. Mereka bisa dikatakan mereka berada di suatu tempat dengan menerapkan kekuatannya ke suatu tempat tertentu atau ke suatu benda tertentu. Tidak berarti bahwa malaikat itu, misalnya malaikat memindahkan meja atau kursi. Tidak berarti bahwa malaikat itu berada di tempat itu atau berada di meja atau kursi itu. Karena itu malaikat dapat beraksi lebih dari satu tempat, di lebih dari satu tempat ya, dan pada waktu yang bersamaan. Tentang malaikat, Santo Agustinus, kita punya orang kudus lain namanya Santo Agustinus. Dia mengatakan begini, malaikat itu apa ya? Apa tuh malaikat itu? Malaikat itu adalah nama yang berhubungan dengan jabatan mereka, ya, berhubungan dengan status mereka, bukan berhubungan dengan kodratnya. Dan jika kita mencari nama kodrat mereka, mereka itu adalah roh. Oke? Jika kita mencari nama jabatan atau apa yang mereka buat, mereka disebut sebagai malaikat. Dari apa adanya, mereka adalah roh, roh murni. Tetapi dari apa yang mereka lakukan, mereka adalah malaikat. Dengan seluruh keberadaan mereka, para malaikat adalah hamba dan utusan Tuhan. Artinya begini, misalnya eh, saya seorang manusia, ya, manusia seperti kalian, ya, laki-laki manusia seperti kalian, oke. Eh,
Tapi saya ini siapa? Saya imam, gitu ya. Jadi tentang malaikat, tentang kalau mencari jabatan mereka, jabatan artinya apa yang mereka lakukan, fungsi mereka, mereka itu malaikat, ya. Tapi kodratnya apa? Dari kodrat mereka itu adalah roh. Dan sebagai makhluk yang murni spiritual, gereja mengajarkan bahwa malaikat memiliki akal budi dan kehendak. Tapi akal budi dan kehendak malaikat itu berbeda dengan akal budi dan kehendak manusia. Lalu siapa yang menciptakan malaikat? Well, kita semua tahu ya, malaikat adalah roh yang diciptakan oleh Allah sendiri. Tuhan menciptakan mereka dari ketiadaan dan tidak kekal bersama Tuhan. Oke? Apa bedanya dengan manusia? Apa bedanya dengan ketika Tuhan menciptakan malaikat dengan menciptakan manusia? Tuhan menciptakan manusia untuk tubuh, ya. Kita punya tubuh. Sedangkan malaikat diciptakan sebagai roh murni. Karena itu, walaupun mereka roh murni, dalam satu sisi, di satu sisi mereka itu seperti Tuhan. Mereka itu roh murni. Tapi mereka diciptakan oleh Tuhan dari ketiadaan dan tidak kekal bersama Tuhan. Dan para malaikat tidak memiliki batas dalam arti batas ruang dan waktu, dan karenanya mereka melihat segala sesuatu semaksimal mungkin sekaligus. Dalam arti mereka hanya melihat sesuatu dan mereka bisa mengerti. Sementara kita manusia harus membaca buku, harus mengerti melalui penglihatan kita. Hujan itu seperti apa? Hujan itu teorinya seperti ini, buku teorinya seperti ini. Tapi kenyataannya hujan itu seperti apa? Yang saya lihat seperti ini, yang saya rasakan dinginnya air hujan itu seperti ini. Ketika saya pegang air hujan itu seperti ini. Jadi kita memahami sesuatu dengan cara berbeda dengan mereka. Para malaikat pelindung kita mampu menaruh pikiran-pikiran yang baik atau yang kita sebut sebagai inspirasi ke dalam pikiran kita. Dan mereka juga bisa melindungi kita dan seperti yang dikatakan oleh kitab Mazmur ya. Pada saat godaan, para malaikat bisa memberi kita terang dan kekuatan. Dan mereka juga tidak pernah berhenti berdoa untuk kita. Dan mereka, hal yang baiknya juga adalah mereka menyampaikan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Satu Petrus katakan bahwa ketika malaikat berbuat dosa, Allah tidak menyayangkan mereka, tetapi menyerahkan mereka ke jurang neraka untuk disimpan sampai penghakiman. Nanti kita akan lihat tahap-tahapnya, tahap-tahap ketika Allah pertama kali menciptakan malaikat. Apa situasi mereka itu seperti apa? Ya, situasi mereka itu seperti apa? Lalu bagaimana mereka sampai jatuh ya, sampai jatuh dari jatuh menjadi artinya menjadi malaikat yang jahat. Lalu bagaimana Allah menciptakan malaikat? Bagaimana Allah menciptakan malaikat ya? Malaikat diciptakan dalam keadaan tidak bersalah, dalam keadaan tidak berdosa. Mungkin mungkin Anda bertanya ya, loh Romo, kalau Allah menciptakan malaikat dalam keadaan tidak bersalah. Kalau kenapa ada itu, ada malaikat yang jatuh ya, yang kita suci sebut sebagai malaikat yang jatuh. Kenapa itu bisa terjadi? Nanti kita akan jelaskan. Santo Thomas mengatakan bahwa para malaikat diciptakan dalam keadaan kebahagiaan alamiah atau kita sebut sebagai kebahagiaan sejati. Namun belum memiliki penglihatan yang membahagiakan yang kita sebut sebagai visio beatifica. Itu artinya ketika malaikat sudah bisa melihat Allah dari wajah ke wajah ya. Dan Thomas Santo Thomas juga katakan bahwa para malaikat bahkan membutuhkan rahmat Allah agar mereka bisa eh, bahasa Indonesianya apa ya bahasa Indonesianya, bisa terus-menerus mengkontemplasikan kebaikan Allah di hadapan mereka.
Mereka membutuhkan rahmat khusus ya untuk itu. Lalu ada berapa banyak malaikat yang Tuhan ciptakan? Dipercayai bahwa ada begitu banyak millions or even trillions malaikat. Ada berjuta-juta malaikat yang Tuhan ciptakan. Alkitab bahkan mengatakan bahwa ada ribuan malaikat. Misalnya kita lihat kitab Ibrani berbicara tentang bahwa malaikat itu berjuta-juta. Kitab Daniel mengatakan bahwa malaikat itu ada ribuan. Injil Matius bahkan berbicara tentang legion ya, legion. Fakta bahwa setiap manusia diberi malaikat pelindung yang berarti bahwa setidaknya kalau ada 5 miliar manusia sekarang di bumi, maka paling kurang ada 5 miliar manusia. Dan nyatanya juga bahwa setiap rumah, setiap gedung, setiap jembatan, jalan, gunung, ada malaikatnya sendiri yang kita sebut sebagai orang kampung biasanya sebut sebagai penunggu ya, penunggu. Ada katakan ada 1.000 gunung atau 1.000 jembatan, maka kita tinggal tambahkan saja ada berapa, 5 miliar tambah berapa ya. Artinya malaikat itu sangat banyak. Bahkan dan karena malaikat pelindung hanyalah eh, malaikat itu punya punya hierarki yang tersendiri dari paling atas, tengah sampai yang paling bawah. Dan mereka membentuk suatu grup yang namanya paduan suara, ya. Dan dikatakan bahwa 90% ciptaan Tuhan adalah makhluk yang tidak kelihatan. Itu berarti malaikat itu sangat banyak sementara kita manusia itu hanya eh, sedikit saja ya. Lalu apa yang terjadi pada malaikat pelindung setelah kita meninggal? Gereja menjelaskan bahwa sejak bayi hingga meninggal malaikat pelindung menjadi perantara bagi orang percaya. Dan setelah kematian, jika seseorang pergi ke api penyucian, malaikat pelindung mungkin memberikan dukungan selama orang itu berada di api penyucian. Dan bagaimanapun kita bisa mengatakan bahwa kita akan suatu saat akan bertemu dengan malaikat pelindung kita masing-masing waktu kita sudah masuk surga ya. Kita tidak tahu kapan. Lalu mengapa Allah menciptakan malaikat? Atau untuk apa sebenarnya Allah menciptakan malaikat? Well, malaikat sebenarnya sama sekali tidak diperlukan ya. Manusia tidak diperlukan, dunia tidak diperlukan. Tidak ada makhluk yang diperlukan. Allah menciptakan mereka dengan bebas, ya. Jadi tidak ada yang diperlukan, hanya bahkan manusia tidak diperlukan, malaikat tidak dibutuhkan kecuali Allah sendiri. Jadi tidak ada yang lain yang harus diciptakan untuk Allah. Jadi hanya karena yang kita sebut sebagai kemurahan hati dan kasih Allah yang bebas, Allah menciptakan manusia dan juga Allah menciptakan malaikat ya. Lalu yang berikut, soal kecerdasan malaikat atau pengetahuan malaikat. Apakah malaikat itu pintar atau bagaimana ya? Apakah itu mereka pintarnya sedang-sedang atau bodoh atau apa gitu ya? Malaikat itu sangat pintar dan ada juga malaikat yang bodoh, ya. Tapi sebodoh-bodohnya malaikat itu, ya, malaikat yang paling bodoh lebih pintar daripada Einstein, pada manusia yang paling pintar di dunia. Oke? Cara mereka mengetahui sesuatu, mereka mengetahui sesuatu berbeda dengan manusia karena mereka tidak memperoleh pengetahuan tentang sesuatu dari indera atau kemampuan material kita, no? Karena apa? Karena mereka itu roh murni. Mereka itu manusia. Mereka itu roh murni, bukan bukan seperti kita manusia. Karena itu mereka mengetahui sesuatu melalui bukan melalui bacaan seperti kita. Kita manusia mengetahui memahami sesuatu melalui dengan cara membaca buku atau menafsir sesuatu atau melalui penglihatan atau kita sebut sebagai indera kita juga ya.
sementara malaikat tidak. Itu berarti bahwa pada waktu diciptakan, Allah memasukkan ke dalam intelek mereka suatu pengetahuan. Mereka itu seperti komputer ya, sudah diprogram sekian. Jadi malaikat tidak perlu meluangkan waktu untuk membaca buku atau tidak perlu mendengar berita tentang siapa siapa pemenang pemilu atau apa ya. Mereka tidak, mereka hanya hanya bisa melihatnya ya. Mereka sudah tahu. Dan para malaikat memiliki pengetahuan tentang malaikat yang lain dan tentang Tuhan, tetapi tidak melalui penglihatan yang membahagiakan pada saat mereka diciptakan. Artinya gini, ketika Allah menciptakan mereka ada tiga instansi dalam arti ada tiga tahapan. Nanti kita akan jelaskan. Tahap yang pertama seperti apa, tahap yang kedua seperti apa, tahap yang ketiga seperti apa. Nanti ketika mereka masuk pada tahap yang ketiga, mereka dianugerahi berkat atau kita sebut sebagai reward. Rewardnya apa? Yaitu penglihatan yang abadi atau visio beatifika yang kita sebut. Proses atau cara para malaikat mengetahui sesuatu. Yang pertama, mereka mengetahui sesuatu yang terjadi dalam sejarah sebagaimana terjadinya. Oke, misalnya begini, tentang peristiwa Perang Dunia Pertama, ya. Mereka mereka tidak perlu baca tentang peristiwa Perang Dunia Pertama. Mereka tidak perlu ikut kuliah atau mereka tidak perlu membacanya dari buku-buku. Mereka hanya melihatnya. Oh, berarti ada sesuatu yang seperti ini. Lalu, cara yang kedua, mereka mengetahui sesuatu. Mereka melihat rencana khusus Allah atau rahasia khusus Allah kepada orang-orang tertentu. Misalnya begini, saya saya imam ya. Misalnya kalian menikah, katakan kamu namamu Maria, Maria dan John gitu ya. Kalian menikah. Dan awalnya malaikat pelindungmu tidak tahu apakah kamu apakah Allah memberikan kamu rahmat untuk menikah dan suamimu namanya ini. Dan ketika kamu menikah dan suamimu datang dalam hidupmu dan malaikatmu kemudian mengetahui bahwa oh oke, Allah memberikan orang ini rahmat khusus untuk menikah dan suaminya ini, anaknya ini. Tapi ada juga hal-hal tertentu yang di mana Allah memberitahu para malaikat tentang sesuatu kepada orang lain, tentang sesuatu tentang tentang seseorang. Tapi ada sesuatu di mana juga Allah tidak memberitahukannya sama sekali kepada para malaikat. Lalu yang berikut, para malaikat mengetahui sesuatu dengan cara melihat rahmat khusus yang diterima oleh seseorang individu. Misalnya begini, Allah sudah menyiapkan orang ini sebagai misalnya sebagai pendoa ya, Romo yang mendoa yang menyembuhkan orang gitu. Allah pada awalnya kadang Allah memberitahu malaikatnya bahwa saya orang ini nanti jadi pendoa, Romo dan pendoa. Tapi ada juga eh, orang yang Tuhan tidak memberitahu kepada para malaikatnya bahwa dia ini jadi Romo dan pendoa. Ya, ketika misalnya dalam perjalanan waktu dia menjadi Romo dan dia kemudian menjadi pendoa atau menjadi Romo oh, pengkhotbah ya Romo yang mengajar, kemudian malaikatnya mengetahui, oh oke, dia ini dia punya rahmat khusus ini. Maka malaikatnya tahu. Lalu kemudian atas penggunaan atau penerapan dari rahmat yang khusus yang diberikan oleh Allah kepada orang itu. Misalnya gini, para malaikat tidak tahu kalau dia ini akan jadi Romo dan dia ini Romo yang tugas di paroki atau Romo yang tukang mengajar gitu ya, yang menjadi dosen atau kepala sekolah di suatu suatu sekolah gitu ya. Lalu ketika dia sudah menjadi kepala sekolah dan Tuhan memberikan rahmat khusus kepada dia yang kita sebut sebagai wisdom, kebijaksanaan khusus kepada dia sebagai kepala sekolah. Dan kemudian para malaikatnya sadar bahwa oh oke, Allah memberikan dia rahmat ini. Maka dengan itu para malaikatnya bisa mengerti. Oke?
Setiap malaikat memahami dirinya sendiri melalui bentuknya. Artinya apa gini? Mereka memahami dirinya sendiri karena dari segi kodrat yang mereka adalah pure spirit, maka mereka bisa memahami dirinya sendiri. Dan pengetahuan malaikat tentang dirinya sendiri tidak dapat salah. Dan pengetahuannya tentang dirinya sendiri itu sempurna. Sempurna dalam arti malaikat tidak bisa keliru. Ya, katakan begini, oh matahari terbit di timur. Ya dia tahu. Dan karena dia tahu, kita tidak bisa menipu dia, kita tidak bisa katakan matahari terbit di selatan. Sementara kita manusia, kita bisa menipu anak kecil 4-5 tahun, kita bisa katakan matahari terbit di di sebelah selatan, ya. Sementara malaikat tidak. Malaikat tidak dapat keliru, ya pengetahuannya sempurna. Dan itu artinya mereka tidak bisa menyembunyikan aspek atau pengetahuannya itu tentang keberadaannya saat berkomunikasi dengan malaikat lain. Misalnya begini, malaikat yang suatu malaikat ketika dia berbicara dengan malaikat lain, oke, saat dia berbicara, dia tidak bisa menipu satu satu kata pun kepada para malaikat yang lain, karena pengetahuan dia tidak dapat keliru. Oke, malaikat walaupun diciptakan dengan pengetahuan yang khusus dari Allah, tapi mereka tidak mengenal atau tidak memahami Allah melalui esensinya. Artinya mereka tidak memahami siapa itu Allah atau mengapa Allah itu ada. Tapi seperti seperti manusia, mereka memahami Allah melalui penglihatan, dalam arti ada aspek-aspek tertentu dalam diri Allah yang di mana Allah mengizinkan mereka untuk melihat. Dan ketika Allah mengizinkan mereka untuk melihat, maka mereka bisa memahami atau mengerti tentang Allah. Misalnya begini, Allah ingin para malaikat memahami tentang eh, penderitaan Tuhan Yesus atau pengorbanan Tuhan Yesus. Lalu Allah membuka dalam dirinya, dalam wajahnya, eh, tentang penderitaan atau pengorbanan Tuhan Yesus, dan saat mereka melihatnya mereka bisa mengerti. Sementara kita tidak. Kita harus membaca kitab suci, kita harus mendengar khotbah, kita harus duduk di ruang kelas untuk atau mendengar orang lain berbicara tentang pengorbanan Tuhan Yesus, ya. Itu berbeda. Pada hakikatnya gambar Allah tertanam dalam hakikat malaikat, dalam esensinya, ya. Sehingga malaikat mengenal Allah sebagaimana ia berada dalam gambar Allah. Artinya gini, malaikat melihat dirinya sendiri dalam gambar Allah, dan itu menyebabkan suatu kegembiraan yang luar biasa, dan itu menyebabkan suatu yang kita sebut sebagai cinta diri yang luar biasa. Bukan cinta diri dalam arti egois, tapi bahwa para malaikat mencintai diri mereka sendiri demi Allah, karena mereka melihat dalam diri mereka gambar Allah yang mereka kasihi. Oke? Ketika mereka melihat dalam diri mereka gambar Allah, itu menciptakan suatu rasa bangga yang luar biasa dalam diri mereka. Lalu soal pengetahuan malaikat tentang masa depan. Pertanyaannya, apakah malaikat bisa mengetahui masa depan? Tidak, sama sekali tidak. Malaikat tidak dapat mengetahui sesuatu tentang masa depan atau hal-hal masa depan. Hanya Allah sendiri yang bisa memahami atau mengetahui hal-hal soal masa depan, ya. Dan kenyataannya, mungkin Anda bertanya, tapi kenyataannya malaikat atau roh-roh jahat itu bisa mengetahui, bisa meramal sesuatu. Well, ada tiga penjelasannya. Yang begini, malaikat itu lebih cerdas dari manusia, ya, soal meramal sesuatu. Dan mereka memahami segala sesuatu dari sifat yang kita sebut sebagai sebab dan akibat dengan sangat sempurna. Dan mereka memahami pola-pola seperti ini, dan mereka bisa menjelaskannya dengan sangat baik. Dan pengetahuan mereka tentang hal-hal partikular atau hal-hal khusus, misalnya tentang gunung, ya, hanya mereka hanya memikirkan tentang gunung,
Mereka sudah bisa mengerti. Sementara kita manusia tidak. Kita harus pergi ke gunung untuk memahami gunung itu seperti apa, di gunung itu ada apa, di gunung itu ada pohon apa saja, di gunung itu udaranya seperti apa, ya. Sementara malaikat tidak, ya. Lalu bagaimana malaikat mengetahui pikiran kita? Atau apakah malaikat bisa mengetahui pikiran kita? Tidak, malaikat tidak bisa mengetahui pikiran kita. Hanya karena mereka roh tidak dapat berpikir, mereka tidak dapat keliru, ya. Oleh karena itu ketika mereka meramalkan sesuatu yang tidak menjadi kenyataan, oke, atau bahkan roh-roh jahat atau orang-orang dukun bisa meramalkan sesuatu yang tidak menjadi kenyataan, itu berarti itu disebabkan karena fakta bahwa mereka tidak mengetahui pikiran manusia, rahasia manusia. Ada sesuatu dalam pikiran manusia yang mereka tahu, tapi ada hal yang tidak mereka tahu sama sekali. Apakah malaikat sama dengan hantu atau roh manusia? No, tidak. Itu berbeda. Malaikat bukanlah manusia tanpa tubuh, sama seperti ikan bukanlah burung tanpa sayap. Mereka berbeda. Jiwa jiwa manusia diciptakan untuk tubuh, malaikat tidak. Jiwa manusia dan malaikat walaupun sama-sama roh murni, yang dalam kenyataannya orang mudah bingung, mudah tertukar, ya. Mudah tertukar, orang mudah bingung. Apakah orang sulit bedakan apakah ini roh manusia, apakah ini malaikat? Oke? Hantu adalah roh manusia yang tubuhnya telah mati. Mereka mungkin melayang di sekitar bumi dan menghantui tempat-tempat material, tempat-tempat tertentu, misalnya rumah atau gedung sekolah, gedung-gedung tua. Dan tampaknya ada empat kemungkinan. Yang pertama, orang ada orang disebut sebagai pemburu hantu, ya. Kamu tidak bisa memburu hantu. Mereka itu roh. Kamu tidak bisa memegangnya, ya. Ada empat penjelasan yang mungkin. Yang pertama, soal keberadaan hantu, ya. Mereka belum menyadari bahwa mereka telah mati. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan kedua, mereka itu sangat terikat dengan tempat atau harta benda mereka, sehingga mereka tidak dapat melepaskan diri dari tempat atau harta benda tersebut dan meninggalkannya. Itu kemungkinan kedua. Kemungkinan yang ketiga, ada kasus bahwa mereka sedang menjalani pemurnian atau penebusan dosa atau api penyucian di mana mereka melakukan dosa. Ada kasus para jiwa di api penyucian Allah, Tuhan Yesus mengizinkan mereka untuk spend time di purgatori atau penyucian dengan tinggal di suatu suatu rumah tertentu di mana mereka dulu waktu masih hidup melakukan dosa di tempat itu, ya. Ada kasus seperti itu juga. Lalu yang berkemungkinan yang keempat, mereka berada di tempat itu di satu rumah khusus atau tempat khusus atau gedung khusus, terutama kamar khusus di mana dia meninggal untuk menghibur orang-orang yang berduka, orang terkasihnya yang berduka, ya, atas kepergian dia. Lalu yang berikut, bisakah malaikat berkomunikasi satu sama lain? Yes. Bagaimana? Itu mereka berkomunikasi secara mental atau telepati mental, ya. Mereka hanya berpikir tentang sesuatu, misalnya gini, saya ada di Amerika, keluarga saya ada di Indonesia, atau saudara-saudari saya bertugas di Meksiko, ya. Ketika saya mau berbicara dengan dia, saya hanya berpikir tentang dia dan berpikir tentang apa yang akan saya katakan kepada dia. Maka dia sudah bisa mendengar. Dia sudah mendengarkan di sana. Itu namanya telepati mental, itu, ya. Cara berbicara mereka seperti itu. Dan karena mereka tidak sama, dalam arti mereka membentuk suatu hierarki dari atas sampai ke bawah, maka cara mereka berkomunikasi itu bukan secara horizontal seperti kita, ya, tapi mereka berkomunikasi secara vertikal, seperti komunikasi dari tingkat komandan dan yang diperintah dan yang tidak setara. Mereka mengirimkan pengetahuan atau mengirimkan sesuatu dari atas ke bawah, ya, oke. Dan malaikat yang lebih rendah menerimanya dari malaikat yang lebih tinggi. Ada kasus memang bahwa
kadang malaikat yang di paling bawah tidak mengerti apa yang disampaikan oleh malaikat yang paling atas. Dalam hal seperti ini, apa yang mereka lakukan? Oke. Dalam hal seperti ini, malaikat yang paling atas dia akan memberikan pengetahuan itu dalam pikirannya atau menaikkan level pengetahuan dia sehingga dia bisa mengerti, ya. Saya dia bisa mengerti apa apa tadi maksudnya. Oke. Lalu bagaimana malaikat berkomunikasi dengan Tuhan? Oke. Malaikat berkomunikasi dengan Tuhan. Oke, kita kembali sedikit. Demikian pun dengan ketika malaikat ingin berbicara dengan kita manusia, dia berbicara dengan kita, dia menaruh sesuatu dalam pikiran kita, dan itu yang kita sebut sebagai inspirasi, ya. Kita sebut sebagai, oh, saya tiba-tiba muncul dalam pikiran saya seperti ini, hal seperti ini, seperti ini, seperti ini, ya. Kita sulit bedakan apakah yang muncul dalam pikiran kita atau apakah inspirasi ini muncul dari malaikat pelindung kita, apakah muncul dari Bunda Maria, apakah muncul dari Roh Kudus, atau apakah muncul dari Tuhan. Kita juga cara paling sederhana untuk bedakan apakah ini muncul dari Roh Kudus atau muncul dari roh jahat, ya. Kalau inspirasi itu membantu kita untuk semakin dekat kepada Allah, untuk mencintai Allah, semakin dekat kepada kitab suci, untuk semakin mencintai rosario, kita bisa tahu bahwa ini berasal dari Roh Kudus. Tapi kalau inspirasi itu membuat kita jauh dari Allah atau jauh dari Tuhan, kita bisa tahu, oh, ini inspirasi ini berasal dari roh jahat, gitu ya. Lalu kita lanjut. Bagaimana malaikat berkomunikasi dengan Tuhan? Oh, sangat mudah. Malaikat berkomunikasi dengan Tuhan dengan membaca atau melihat pikiran Tuhan. Artinya begini, mereka melihat di dalam Tuhan seperti di cermin, apapun yang mereka lihat dan apapun yang Tuhan izinkan mereka lihat. Karena tidak semua sesuatu Tuhan izinkan mereka lihat, ya. Misalnya tadi, contoh tadi yang saya ambil tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Kalau Allah ingin agar para malaikatnya memahami tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, maka Allah eh, memunculkan itu di dalam wajahnya, ya. Dan ketika mereka melihatnya, dan para malaikat melihatnya seperti di cermin, dengan hanya dengan melihatnya, mereka pun bisa mengerti. Oke, hanya melihat, mereka pun langsung bisa mengerti. Oh, pengorbanan atau kasih, the love of Jesus is like this, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mereka bisa memahaminya dengan sangat mudah. Eh, Kita, oke, kita apa bedanya kita manusia? Kita manusia melihat Tuhan tercermin di dunia, ya, seperti seorang seniman tercermin dalam seninya, dalam karyanya. Para malaikat melihat dunia tercermin dalam pikiran Allah. Dan mereka mengetahuinya sejauh Allah mengizinkan mereka untuk melihatnya atau mengetahuinya. Meskipun malaikat dapat berbicara kepada kita dengan memberikan inspirasi, namun, my friend, teman-teman, mereka tidak mengetahui pikiran rahasia kita. Oke? Para malaikat tidak mengetahui apa yang ada dalam pikiran kita. Lalu yang berikut, apakah malaikat itu kekal? Apakah malaikat itu kekal, ya? No. Malaikat itu tidak kekal. Hanya Tuhan yang kekal. Kekal berarti tidak tidak memiliki awal dan akhir, dan tidak memiliki masa lalu dan masa depan, ya. Dan untuk Tuhan, untuk Allah sendiri, semua realitas itu hadir sekaligus. Ya, kita melihat sejarah dari masa lalu, ya. Masa lalu ketika kamu lahir, kamu ini ingat ketika kamu 8 tahun, kita 8 7 tahun, 9 tahun, 10 tahun, kita ingat hidup saya begini-gini. Ketika masuk usia 30 baru menikah, kita mulai ingat. Sudah tua, pensiun, sudah ingat gini gini gini, peristiwanya begini gini gini. Tuhan tidak, ya. Dia hanya melihat sekaligus. Meskipun malaikat tidak memiliki akhir, mereka memiliki awal. Mereka diciptakan. Ya, sudah jelaskan oleh Tuhan itu sendiri, ya.
Mereka juga berada di dalam waktu, tapi yang kita sebut sebagai waktu spiritual ya. Malaikat tidak dapat bertumbuh seperti yang kita pahami dalam arti fisik, dan mereka tidak dalam kontinum waktu seperti kita. Artinya tidak berada dalam waktu masa lalu, sekarang, masa depan. No. Malaikat tidak dapat bertambah tua, ya. Mereka tidak bisa bertambah tua seperti kita ya. Mungkin ada keriput sedikit, rambut sudah mulai uban ya. Mereka tidak dapat bertumbuh menjadi lebih bijak atau kurang bijak, lebih bodoh atau lebih baik atau lebih buruk, tidak. Apakah malaikat memiliki pilihan bebas dalam hidup mereka? Yes, mereka punya pilihan bebas. Lalu yang berikut, kita lanjut yang berikut. Apakah malaikat punya jenis kelamin? Apakah ada malaikat perempuan? Ya, apakah ada malaikat perempuan? No, tidak ada. Tidak ada malaikat perempuan dan tidak ada juga malaikat laki-laki ya. Malaikat tidak memiliki tubuh, karena tidak mempunyai jenis kelamin biologis ya. Namun mungkin Anda bertanya, lah itu kenapa Romo itu dalam gambar-gambar malaikat itu selalu digambarkan sebagai laki-laki yang dengan bawa pedang atau apa gitu ya, badannya kekar gitu ya, sepatunya begini. No, maskulinitas dan feminitas itu lebih luas daripada pria dan wanita ya. Maskulinitas atau feminitas itu merujuk pada kepribadian. Orang yang belajar psikologi ya, merujuk kepada jiwa, roh seseorang. Jadi malaikat mungkin saja maskulin atau feminim, meskipun mereka tidak mungkin laki-laki atau perempuan. Memang bahwa fakta dalam kitab suci, malaikat menampakkan diri sebagai laki-laki. Lalu itu bagaimana Romo? Itu sebenarnya sesuai dengan karakter mereka. Artinya bahwa ingat bahwa malaikat adalah yang saya jelaskan tadi itu jabatan mereka atau pekerjaan mereka atau apa yang mereka lakukan. Sedangkan siapa mereka itu sendiri adalah roh, roh murni. Apa yang mereka lakukan adalah mereka adalah malaikat. Dan ketika malaikat menampakkan diri sebagai laki-laki, itu berarti bahwa mereka mengasumsikan penampilan tubuh tertentu seperti laki-laki atau sebagai laki-laki yang diasosiasikan dengan apa? Dengan sifatnya yang tegas, kuat, tangguh. Tidak berarti perempuan tidak tegas ya. Mereka melakukannya berdasarkan kualitas tertentu ya sesuai dengan esensi mereka ya. Jadi malaikat mengambil bentuk tubuh dan tubuh itu mencerminkan karakteristik malaikat tertentu atau malaikat tersebut. Misalnya berhubungan dengan atribut atau karakteristik mereka yang sangat kuat ya, penuh dengan perlindungan, dengan perintah, instruksi ini itu, atau berhubungan dengan status mereka sebagai prajurit. Ya, misalnya soal malaikat Mikael ya, yang selalu digambarkan atau muncul dengan pedang panjang. Itu kenapa Romo? Dia sebagai laki-laki? No, it doesn't have to ya. Yang merujuk pada jabatannya sebagai jenderal perang. Dan jenderal, no, jenderal perang dalam banyak budaya biasanya selalu diasosiasikan dengan laki-laki ya atau pria. Meskipun tidak selalu seperti itu ya. Dan dalam kebanyakan budaya, jenderal perang itu selalu laki-laki. Dan malaikat Mikael kenyataannya digambarkan sebagai laki-laki. Berhubungan dengan karakternya seperti itu ya. Apakah malaikat memiliki kepribadian yang berbeda? Yes. Malaikat mempunyai kepribadian yang berbeda. Malaikat pelindung saya berbeda karakternya dengan malaikat pelindung Anda. Malaikat pelindung istrimu berbeda dengan malaikat pelindung suamimu. Berbeda dengan malaikat pelindung anakmu yang pertama, kedua, dan ketiga berbeda. Karakternya berbeda. Jadi tidak ada kesetaraan di antara para malaikat dan juga tidak ada malaikat yang kembar. Oke? Tidak ada malaikat yang kembar. Mungkin kamu bilang, "Oh, saya nih saudara kembarnya ini."
Aku nih saudari kembarnya ini. No, tapi malaikatnya berbeda. Ada tiga malaikat agung ya. Kita masuk ya. Bahannya kita lompat-lompat saja ya. Kita ambil yang penting-penting saja ya. Kita masuk tiga malaikat agung ya. Lebih sering para malaikat muncul dalam jumlah yang banyak ya. Dan Alkitab mengungkapkan nama-nama yang sering muncul dari malaikat agung. Yang pertama kita lihat ada malaikat namanya Mikael ya. Mikael. Kalau ada yang ingin mencari rujukannya bisa melihat buku atau kitab Daniel 10:13 ya. Mikael artinya apa? Mikael artinya siapa yang seperti Allah, ya. Siapa yang seperti Allah? Santo Mikael adalah pangeran bala tentara surgawi, pemimpin semua malaikat. Namanya dalam bahasa Ibrani artinya siapakah yang seperti Tuhan? Ya, kalau yang sering mendoakan litani atau devosi khusus kepada malaikat Mikael sudah tahu nih ya selalu sebut ini siapakah yang seperti Tuhan Mikael siapakah yang seperti Tuhan ya dan merupakan seruan perang para malaikat yang baik melawan Lucifer ya. Tradisi Kristen mengakui ada empat tugas Santo Mikael ya malaikat Mikael. Yang pertama tugasnya apa yang paling pokok melawan roh jahat ya melawan setan. Tugasnya yang kedua menyelamatkan jiwa orang beriman ya dari kuasa musuh. Kuasa musuh itu siapa? Roh-roh jahat ya, orang-orang dukun ya. Lalu terutama juga saat kematian. Tugasnya yang ketiga untuk menjadi pembela umat Tuhan ya. Tugas yang keempat untuk menjemput jiwa orang-orang yang meninggal dan membawanya kemana? Dia membawa mereka kepada yang kita sebut sebagai pengadilan ilahi. Pengadilan ilahi itu ada dua ya. Pengadilan yang ini, pengadilan yang pertama. Oke, itu yang pertama, malaikat Mikael. Yang kedua, ada kita punya saudara yang lain namanya malaikat Gabriel. Gabriel artinya kuasa Allah. Dalam kitab dalam Injil Lukas, ya, kita bisa baca cerita tentang ketika Gabriel mengunjungi Maria, dia katakan begini, Akulah Gabriel yang berdiri di hadapan Allah, ya, Injil Lukas 1:19 ya. Gabriel artinya kuasa atau kekuatan Allah. Tradisi Kristen menyatakan bahwa dialah yang menampakkan diri kepada Santo Yosef dan para gembala ya ketika Maria melahirkan bayi Yesus. Dan dia juga lah yang menguatkan Tuhan Yesus selama penderitaannya di Taman Getsemani. Lalu kita punya saudara yang lain namanya malaikat Rafael. Kita bisa lihat di buku Tobit 7:8. Rafael artinya Allah yang menyembuhkan. Di dalam cerita di buku Tobit, kitab Tobit, kepada Tobit, malaikat Rafael bilang begini, Akulah malaikat Rafael, salah satu dari ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Tuhan. Oke, salah satu dari ketujuh malaikat dia bilang. Rafael artinya Tuhan yang menyembuhkan, karena ia menyembuhkan kekuatan Tobias dalam kitab Tobit ya. Dan kitab Tobit adalah satu-satunya kitab dalam kitab suci yang menyebutkannya, yang menyebutkan namanya. Oke, jadi ada tiga malaikat agung, ya, Michael, Gabriel, dan Raphael. Meskipun pertanyaannya, Romo, apakah hanya ada tiga malaikat malaikat agung? Well, meskipun kitab suci hanya menyebut tiga, tidak berarti bahwa hanya ada tiga malaikat agung, ya. Tradisi gereja tua lainnya bahkan menyebut bahwa ada tujuh malaikat agung, lengkap dengan namanya masing-masing. Misalnya Alkitab dan tradisi Ortodoks, maksudnya gereja Ortodoks ya, menyebut bahwa selain tiga malaikat agung, ada empat malaikat agung lainnya.
Dua disebutkan dalam kitab Alkitab Ortodoks, namanya Uriel dan Heremiel. Uriel artinya keagungan Tuhan. Heremiel artinya belas kasih Tuhan. Ya. Lalu ada juga namanya Saltiel dan Salatiel. Saltiel artinya ya yang berarti doa kepada Tuhan. Dan dua lainnya disebutkan dalam tradisi ya, tradisi suci, tradisi Saleh Ortodoks. Mereka adalah He Yehudiel artinya pujian Tuhan dan yang juga Barakiel, Barakiel yang berarti berkat Tuhan. So, meskipun tradisi Katolik hanya menyebutkan tiga malaikat agung, namun Alkitab memberi petunjuk bahwa ada tujuh malaikat agung ya. Kita Wahyu misalnya mengatakan begini tadi. Aku melihat bahwa ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Tuhan diberi tujuh sangkakala. Dan juga bahkan Rafael dalam kitab Tobit 12:15 dia katakan begini. Akulah Rafael, salah satu dari tujuh malaikat yang berdiri dan melayani di hadapan kemuliaan Tuhan. Oke? Walaupun secara di dalam kitab suci tradisi Katolik dan Kristen, Protestan maksudnya, hanya disebutkan tiga nama itu ya. Lalu yang terakhir, sebelum yang terakhir, apakah saya bisa, apakah kita bisa memberi nama kepada malaikat pelindung kita masing-masing? Tidak. Kita tidak boleh memberi nama kepada para malaikat kita masing-masing. Karena apa? Memberi nama kepada para malaikat itu hanya wilayah kekuasaan Allah. Kita tidak punya kuasa untuk memberi nama kepada para malaikat pelindung kita masing-masing. Memang ada orang yang bilang, oh nama malaikat pelindung saya itu Maria, nama malaikat pelindung saya Joseph, nama malaikat pelindung saya Paulus. No, itu tidak benar. Ya, hierarki para malaikat. Para malaikat punya tiga hierarki, atau tiga tingkatan. Tingkatan pertama itu punya tiga kelompok. Tingkatan yang kedua juga punya tiga kelompok. Tingkatan yang ketiga juga punya tiga kelompok. Ya, mari kita lihat yang pertama. Tiga tingkatan yang pertama, tugas mereka itu untuk apa? Tugas mereka itu untuk memandang wajah Allah, ya, memuji Allah dan memuliakan Allah sepanjang waktu, ya. Itu tugas mereka. Mereka berada di lingkaran atau level yang paling tinggi, ya, di uh, first ring lah, gitu ya. Di luar Allah itu mereka yang paling pertama. Para malaikat pada tingkat ini tidak pernah diutus untuk melakukan pelayanan luar, ya. Mereka tidak berbicara dengan manusia, tidak. Para malaikat dari tingkat ini tidak berbicara dengan malaikat agung, Mikael, atau malaikat pelindung kita, tidak. Mereka berbicara, karena tugas mereka itu hanya itu. Tugas mereka itu memandang wajah Allah dengan penuh kebahagiaan. Tugas mereka memuji dan memuliakan Allah, itu hanya tugasnya. Jadi mereka ingin, dan jika mereka ingin melakukan sesuatu dalam hubungan dengan mereka yang berada di luar mereka, atau ketika mereka mau berkomunikasi dengan para malaikat dari level yang lebih rendah, mereka akan melakukannya dengan cara yang saya jelaskan tadi. Mereka akan hanya memikirkan tentang malaikat yang berada di bawah mereka, dan malaikat itu sudah bisa mendengar mereka. Ya, jadi tugas eksternal mereka hanyalah tugas kecil ya, tugas sekunder. Kita bisa katakan seperti itu. Tugas sekunder tapi itu sangat kecil. Karena apa? Tugas utama mereka itu memandang, memuji dan memuliakan Allah. Ya, mereka menyanyikan apa lagu-lagu yang mereka nyanyikan itu? Holy, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan. Itu lagu yang sama yang kita nyanyikan dalam gereja ya, dalam misa ya. Oke, itu tingkat yang pertama. Tingkat yang pertama ada tiga jenis malaikat. Yang pertama,
Yang pertama kita sebut sebagai serafim, para serafim. Para serafim itu mereka adalah paduan suara tertinggi. Mereka memahami Tuhan dengan tingkat yang sangat 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 maksimal. Oke, kemampuan mereka untuk memahami Tuhan itu sangat sangat tinggi, ya. Dan karena itu cinta mereka kepada Tuhan itu berkobar seperti api. Itu makanya serafim berarti api yang membara, ya. Tradisi lain mengatakan bahwa Lucifer, ya, yang setan itu dulunya berasal dari kelompok ini, ya, berasal dari kelompok ini, dari jenis ini. Itu itu makanya Lucifer atau setan dia masih kuasanya masih itu masih yang sama, ya. Lalu yang kedua, kita punya saudara-saudara namanya kerubim. Tugas mereka apa? Tugas mereka untuk merenungkan Tuhan, terutama tentang kemuliaannya, ya. Mereka lebih merenungkan Tuhan tentang kemuliaannya daripada tentang kebijaksanaan Allah. Mereka merenungkan juga tentang kebijaksanaan Allah, tapi itu hanya sekunder. Yang lebih penting bagi mereka adalah merenungkan tentang kemuliaan Allah, bermeditasi atau memuji-muji Allah tentang kemuliaannya. Kerubim berarti penuh hikmat. Lalu yang berikut, kelompok yang ketiga dari kelas ini ada namanya thrones. Mereka merenungkan kekuatan dan penghakiman Tuhan, ya, penghakiman Allah. Dan singkatan throne itu melambangkan kekuasaan yudisial dan hukum, ya. Kita sebut sebagai thrones. Singkasana. Lalu paduan suara yang berikut, kenapa disebut sebagai paduan suara? Karena setiap kelompok ini mereka mereka bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Maka itu kita sebut sebagai mereka membentuk suatu paduan suara khusus. Kelompok yang kedua, mereka bertanggung jawab untuk apa? Untuk merefleksikan dan memuliakan satu aspek dalam diri Tuhan, itu kebijaksanaan Tuhan dan rencana Allah tentang alam semesta, tentang bagaimana mengelola alam semesta. Oke? Malaikat pada level ini berhubungan atau berkaitan dengan tata kelola atau relasi dengan para malaikat yang di bawah yang berada di bawah mereka. Malaikat berada dari kelompok ini ada tiga. Yang pertama namanya dominasi atau kekuasaan atau dominance, artinya otoritas, ya. Mereka itu adalah malaikat yang menguasai pemerintah, memerintah para malaikat lebih rendah di bawah mereka, ya. Siapa malaikat di bawah mereka itu? Malaikat namanya kebajikan atau virtus. Oke, jadi kelompok yang kedua namanya virtus. Mereka menerima perintah dari malaikat di atas mereka, yaitu malaikat dominasi, dominance. Tugas mereka apa? Tugas mereka itu untuk mengatur, menjaga alam semesta, khususnya benda-benda langit, ya, misalnya matahari. Di dalam Mazmur kita sering doakan, Engkau mengatur alam semesta. Engkau menempatkan bintang-bintang di langit pada tempatnya. Engkau menempatkan matahari pada tempatnya, bulan dan bintang pada tempatnya, ya. Kita kita dapat melihat itu dalam kitab Mazmur. Oke. Lalu ada yang berikut, kekuatan atau powers. Tugas mereka apa? Mereka melayani kebajikan dengan melawan pengaruh jahat, terutama pengaruh jahat berhubungan dengan yang ingin menghancurkan alam semesta, ya. Lalu kelompok yang terakhir, yaitu paduan suara terakhir, itu secara langsung berurusan dengan manusia. Para malaikat pada tingkat ini menangani hal-hal soal aplikasi atau penerapan dari perintah atau komando atau pesan Allah. Misalnya tadi, ya, pesan Allah untuk membawa sabda Allah kepada Bunda Maria itu melalui siapa? Itu bukan melalui dominasi, malaikat dari dominasi itu bukan melalui malaikat dari singgasana throne, tidak. Itu melalui malaikat dari tingkat paling terakhir itu yang kita sebut sebagai malaikat agung, ya. Malaikat dari kelompok ini ada tiga. Yang pertama penguasa atau yang disebut sebagai prinsip tadi.
Satu Paulus bahkan menyebut tentang mereka. Mereka berhubungan dengan penguasa dunia. Mereka itu menguasai kota, bangsa, negara, dan kerajaan. Ya, misalnya begini. Indonesia punya satu malaikat itu dari maksudnya penguasa. Ya, mereka menguasai benua, menguasai suatu kerajaan. Lalu yang berikut ada malaikat agung yang terjelaskan tadi ya. Tugasnya apa? Membawa pesan-pesan penting dari Tuhan kepada manusia. Lalu yang paling terakhir adalah malaikat biasa yang disebut sebagai malaikat pelindung kita masing-masing. Jadi malaikat pelindung berhubungan dengan setiap individu partikular. Malaikat pelindung juga berhubungan dengan rumah tertentu, jembatan tertentu, suatu gedung tertentu ya. Setiap rumah punya malaikat pelindung yang dari Tuhan. Setiap jembatan atau jalan punya malaikat pelindung. Setiap gunung punya malaikat pelindung sendiri. Apa yang dilakukan malaikat dalam hidup kita? Well, malaikat itu bekerja untuk apa? Untuk melindungi, membimbing, menemani, menjadi perantara bagi kita, menuntun kita kepada kebijaksanaan, kekuatan, dan kekudusan ya. Oke, saya kira my time is up now. Saya kira cukup dulu untuk sekarang ya. Saya hanya ambil yang sederhana-sederhananya saja. Yang sulit-sulitnya itu hanya untuk yang pihak kayak berhubungan dengan hal-hal akademis. Oke? Terima kasih Pastor Benny yang sudah memberikan